Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhali Jabalem, NIM saya 0301183227. Saya berasal dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapakah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan? Sebelum saya menjelaskan selanjutnya, saya akan menjelaskan terdahulu biografi dan latar belakangnya. Jadi, biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa dipanggil KH Ahmad Dahlan? Sebenarnya KH Ahmad Dahlan itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jangan dipanggil KH. Jadi kita panggil itu untuk mempersingkat, untuk mempercepat kita. Jadi lebih baik kita memanggilnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang biografinya dulu. Nama lengkap Kiai Haji Ahmad Dahlan ini siapa sebenarnya? Jadi nama lengkapnya itu adalah Muhammad Darwis bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, yang dipanggil Ahmad Dahlan. Jadi ayah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah Kiai Haji Abu Bakar dan ataunya adalah Kiai Sulaiman. Dia lahir pada tanggal 1 Agustus tahun 1869 Masehi di Kauman di Yogyakarta. Ayahnya nama aslinya adalah Abu Bakar bin Kiai Sulaiman. Ayahnya itu dulu kerja di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Sebagai apa? Ayahnya itu adalah ulama dan khotib di Masjid Besar itu. Terus ibunya siapa? Ibunya adalah Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim, seorang penghulu kesultanan di Yogyakarta. Meninggalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pada tanggal 23 Februari tahun 1923 di waktu umurnya 54 di Yogyakarta. Jabatannya apa aja? Kejabatannya adalah Ketua Umum Muhammadiyah. Dia dikenal sebagai apa? Dia dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah dan pahlawan nasional. Istrinya namanya siapa? Istrinya yang saya tahu banyak, tapi yang saya ketahui namanya hanya satu, yaitu Hajjah Siti Walidah. Anaknya ada berapa? Sebenarnya anaknya ada 7. Tapi yang saya tahu dari istrinya yang bernama Hajjah Siti Walidah ini ada 6. Yang pertama adalah Johanah, yang kedua Siraj Dahlan, yang ketiga Siti Bushro, yang keempat Irfan Dahlan, yang kelima Siti Aisyah, dan keenam Siti Zahara. Baik, itulah tadi biografi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelum kita mengetahui apa aja tentang organisasi Kiai Haji Ahmad Dahlan, apa saja pengalamannya, kita juga harus mengetahui dulu biografinya agar kita lebih mengenal Kiai Haji Ahmadnya dulu. Kalau kita menjelaskan tentang pengalamannya, tentang organisasinya, tentang pendirinya, kalau kita tidak mengetahui siapa sebenarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, ya percuma saja. Maka dari itu kita juga harus mengetahui biografinya dulu, ya kan? Baik, itulah dia tadi biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang latar belakang keluarga dan pendidikannya. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah Muhammad Darwis. Kenapa dipanggil Muhammad Darwis? Jadi pada umur 15 tahun dia pergi haji dan tinggal di Mekah. Tinggal di Mekah berapa tahun? Selama 5 tahun. Jadi Ahmad Dahlan ini pada periode yang dia ke Mekah selama 5 tahun itu, Ahmad Dahlan itu mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu. Mungkin berinteraksi sama halnya dengan kita belajar, ya kan, belajar dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam. Siapa aja itu dia, sama siapa aja dia belajar, sama siapa saja dia berinteraksi, sama seperti Muhammad Abduh,
Al-Akhfani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika kembali ke kampungnya tahun 1888, di situ dia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Jadi di sini sudah dijelaskan pada umur 15 tahun itu dia sudah pergi ke Mekah. Dan di waktu dia di Mekah itu dia berinteraksi atau belajar dengan para tokoh-tokoh atau pemikir-pemikir atau ulama-ulama. Siapa aja tadi ulamanya? Yang pertama itu Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Jadi setelah dia pulang dari Mekah, jadi dia itu berganti nama dengan nama Ahmad Dahlan. Itu nama kenalannya, nama perkenalan dia gitu mungkin. Jadi sebenarnya namanya itu Muhammad Darwish. Dia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan. Berarti dari 7 itu saudaranya adalah perempuan, kecuali anak bungsunya, kecuali adik bungsunya. Dia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara wali songo, yaitu pelapor penyebaran agama Islam di Jawa. Jadi Ahmad Dahlan ini dia termasuk keturunan yang ke-12 dari wali-wali songo tersebut yang pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Jadi lanjut, pada tahun 1903 ia kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini dia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khotib yang juga guru dari pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pada tahun 1912 ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Jadi setelah dia berguru kepada pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari, setelah itu dia baru mendirikan Muhammadiyah di kampungnya Kauman di Yogyakarta. Terus sepulang dari Mekah, dia setelah pulang dari Mekah dia mendirikan itu, dan setelah itu dia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Yang perkawinannya dengan Siti Walidah itu tadi dia melahirkan 6 anak, yang mana tadi sudah saya sebutkan, yaitu Johana, Siraj Dahlan, Siti Bushro, Irfan Dahlan, dan Siti Aisyah dan Siti Zahra. Ahmad Dahlan pernah menikahi, sebelumnya ternyata Muhammad Darwish ini atau Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga pernah menikahi Nyai Abdullah, janda Haji Abdullah. Dia juga pernah menikahi Nyai Rom, adik Kiai Munawir. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah atau adik ajengan Penghulu yang bernama Dandanah. Jadi anaknya yang ke-7 itu, yang Dandanah tadi, itu merupakan putranya dari dengan Nyai Aisyah. Dan dia juga pernah menikah dengan Nyai Yasin Pakualaman di Yogyakarta. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menikah bukan hanya dengan Siti Walidah saja. Saya belum tahu jelas kenapa dia menikah dengan para gadis-gadis tersebut. Di sini tidak dijelaskan. Di sini hanya dijelaskan bahwasanya dia hanya menikah dengan Hajjah Siti Walidah. Dan saya hanya mengetahui ini istrinya hanya si Hajjah Siti Walidah. Itulah tadi latar belakang pendidikannya. Dan satu lagi, dia wafat pada
tanggal 23 Februari tahun 1923, umur 54. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada tahun 1923 dan dimakamkan di mana? Di Karangkajen di Yogyakarta. Kenapa dia dikenal sebagai pahlawan nasional? Pahlawan itu sebenarnya apa? Sebelum Kiai Haji Dahlan ini, saya menanya kepada kalian semua, sebenarnya pahlawan itu apa? Kenapa dia disebut pahlawan? Jadi pahlawan itu dia sudah mengeluarkan jasa-jasanya, dia sudah memberikan kekuatannya untuk menolong, membantu. Maka dari itu disebutlah jasa-jasa. Jadi Kiai Haji Dahlan ini atas jasa-jasanya ini membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan. Maka pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Jadi apa-apa saja, kenapa dia ditetapkan pahlawan nasional, atas dasar apa? Jadi ada beberapa dasar kenapa dia dijadikan pahlawan nasional Indonesia. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. 2. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat, dengan dasar iman dan Islam. 3. Dengan organisasinya, Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha, sosial, dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa, dengan jiwa ajaran Islam. Dan yang terakhir, dengan organisasinya, Muhammadiyah Bagian Wanita atau Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecep pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Jadi itulah tadi kenapa dia dijadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya tampilkan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.